Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Yodi Kurniawan, Tasya Nurul Ildomia, Adelia Agustin, Muhammad Sarul Abidin, Bramantyo Raditya yang ingin mempresentasikan deposito. Next. Pengertian deposito. Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis deposito. 1. Deposito berjangka. Jenis tabungan berjangka pada waktu tertentu sesuai kesepakatan mulai dari 1, 2, 3, 5, 12, 18, atau 24 bulan. Pembukaan deposito. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, biliet giro, bukti transfer masuk, wesel atau warkat lain yang disepakati bank. Next. Bunga deposito berjangka. Artinya berapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga. Sebagaimana tabungan, hanya saja tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan. Bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap 1 bulan. Pencatatan deposito jatuh tempo. Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan 2 cara, yaitu perpanjangan otomatis atau automatic rollover dan perpanjangan biasa. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Adelia Agustin. Penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Apabila deposan melakukan penarikan deposito yang masih outstanding, maka bank umum konvensional akan mengenakan penalti tertentu. Kebijakan mengenai penalti setiap bank berbeda-beda. Namun secara umum adalah A. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. B. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. C. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Perpindahan ini menimbulkan hubungan antar rekening, antar kantor, dan alokasi beban bunga yang sudah berjalan dapat diperhitungkan secara pro rate berdasarkan lamanya pendapatan deposito di suatu cabang. Next. Dua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu fixed time. Perbedaannya adalah sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas unjuk pembawa. Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P dikali 360 per 360 ditambah kali I kali T. Keterangan P nilai nominal sertifikat deposito, I tingkat suku bunga sertifikat deposito, T jangka waktu dalam hari. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahrul. Deposito on call. Deposito yang berbentuk setoran yang akan digunakan oleh penyedia setoran untuk deposan yang memiliki dana besar dan untuk waktu yang terbilang singkat. Setoran ini biasanya akan diterbitkan dengan nama pemilik sehingga tidak dapat diperjualbelikan dan untuk periodenya berada dalam
sampai 30 hari. Besaran bunga dihitung per bulan dan penentuan jumlah bunganya dari hasil negosiasi antara nasabah serta pihak baru. Pencairan bunga dilakukan dengan memberitahu pihak baru terlebih dahulu jika yang bersangkutan akan melakukan pencairan depositnya. Next. Empat, deposito automatic rollover. Deposito ini tidak jauh beda dari deposito berjangka, karena deposito ini merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk deposito yang jatuh tempo, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati di awal. Tetapi pihak deposan belum mengambilnya, karena itu secara otomatis akan dilakukan perpanjangan waktu tanpa menunggu persetujuan dari deposan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Mas Bram. Contoh berikut ini merupakan contoh soal dari deposito pada 31 Mei 2018 buka deposito jangka di Bank Mitra Niaga Semarang dan nominal 20 juta di mana bunga 18% dan dalam jangka waktu 3 bulan itu Reni menyerahkan bilet giro atas nama Reni sebesar 20 juta. Cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Sinta sebesar 10 juta. Transfer masuk dari Bank Mitra Niaga Cabang Bandung sebesar 10 juta dan kekurangannya dibayar tunai. Pajak bunga 15%. Lalu berikutnya pencatatan transaksi ini adalah di mana debit merupakan giro Reni sebesar 20 juta, giro Sinta 10 juta, dan rekening antar kantor cabang Bandung 10 juta, kas 10 juta. Untuk kredit, deposit untuk berjangka 50 juta. Next. Sertifikat deposito. Tanggal 1 Mei 2015, Diana membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 10 lembar harga 10 juta secara tunai pada Bank Mitra Niaga Semarang. Jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 20%, pajak bunga 15%. Keterangannya nominal sertifikat deposito jumlahnya 100 juta, nilai tunai 100 juta dikali 360 dibagi 360 ditambah dalam kurung 0,20 dikali 90, lalu jumlahnya menjadi 95.238.95 rupiah. Nomor 3, bunga dibayar di muka diskon 10%, 4.761.905 rupiah, pajak bunga 15% kali 4.760.905 rupiah menjadi 714.186. Bunga bersih yang dibayar oleh bank adalah 4.047.000 rupiah, 47.600 rupiah. Next. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.